seluruh rangkaian acara dan pada hari perjalanan bahwa dia bisa dilaksanakan. Pertama kali undangan itu di 29 September, aktivitasnya baru mulai di awal Oktober, seluruhnya maraton berulang, pertemuan dengan ternyata dalam waktu yang kira-kira minggu lalu Bapak Irman, apakah masih ada di ruangan? Mohon maaf tadi sempat Pak. Iya, kali ini. Iya, kedengaran, Bu. Kedengaran, Pak. Oke, baik. Ya, saya pelayanan yang cukup tinggi menurut saya dari juga kepada PIC, kepada teman-teman yang dalam waktu yang begitu singkat. Di kami ini hampir seluruh program studi ikut, program studi itu tidak lain daripada kita mencoba untuk kolega kita dari perguruan tinggi lain, dan ini juga jadi pelajaran. Ini juga jadi pelajaran dalam masa COVID bagi kami secara keseluruhan. Mohon maaf ini kalau agak putus ya. Pelajaran dalam masa COVID bagi kami, dan mudah-mudahan setelah ini proses persiapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka secara keseluruhan di institusi kami dan mungkin saja juga di UPJ yang sudah berjalan LMS-nya secara jauh lebih efektif bisa. Jadi atas ini kami berterima kasih kepada mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sorong, kesempatan yang sangat berharga di antara yang pertama dalam tanda kutip model Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana Anda mengambil di perguruan tinggi lain. Ada mata kuliah yang hanya menjadi keterampilan bagi Anda yang akan Anda ambil di perguruan tinggi lain. Dalam konteks Merdeka Belajar Kampus Merdeka, konsep Mas Menteri, ini di antara yang akan berlangsung di waktu-waktu akan datang, di mana Anda punya hak setelah di atas semester 5 untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mulai dari kuliah di institusi lain, kuliah di program studi lain. Dan dalam konteks hari ini, di antara pelajaran yang akan dilakukan oleh kami sebagai pengelola dan akan dilakukan oleh Anda sebagai mahasiswa, ini menjadi pertama kali kita lakukan. Diseriusi, tentu dari Dikti, mungkin Bapak Ibu pembimbing dari Universitas Muhammadiyah Sorong juga memaksimalkan komunikasi dengan teman-teman dosen pembimbing di Universitas Pembangunan Jaya. Kita ngambil manfaat sebanyak-banyaknya, beliau men-sharing apa yang sudah beliau lakukan untuk kita implementasi jauh lebih baik daripada apa yang sudah bisa kita lakukan di Sorong. Jadi terakhir untuk yang hadir mungkin Pak Wakil Rektor banyak, hari ini kita tentu akan memulai, mahasiswa kami akan dijelaskan jauh lebih detail terkait bagaimana proses pembelajaran dengan LMS yang dimiliki oleh UPJ. Dosen pembimbing pendamping kami akan mendampingi, kemudian pengembang intens kepada Bapak di pengembang LMS di UPJ untuk terkait LMS kami jauh lebih siap daripada yang selama ini sudah dilakukan dalam skala yang belum terlalu besar. Terima kasih, selamat melaksanakan aktivitas. Semoga dalam kira-kira 7-8 pertemuan, baik sinkronaus atau aksi, kita berjalan dengan lancar. Mahasiswa UPJ, dosen pendamping di Universitas Muhammadiyah diberikan kesehatan dan keluarganya.
Semoga ini dengan maksimal dan menikmati hikmah dari adanya COVID ini dengan penuh kebahagiaan, keindahan hikmah yang paling baik yang bisa kita miliki. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di kami sudah 10:30. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam sekalian. Shalom. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Irman atas sambutan yang sudah diberikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang mewakili mahasiswa peserta kegiatan RPL 3T. Pada mahasiswa perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Sorong, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya mahasiswa informatika angkatan 2017. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya mendapatkan kesempatan belajar di Universitas Pembangunan Jakarta. Kesempatan kami belajar di perguruan tinggi lain selain perguruan tinggi kami sendiri. Terima kasih Rektor UM Sorong, Rektor UPJ, dan semua dosen pembimbing dari kedua perguruan tinggi. Salam kenal untuk semua teman-teman UPJ dan dosen dari UPJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan mewakili mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya. Kepada Saudara Jihad Muammar, kami persilahkan. Halo Jihad, suaranya masih belum terdengar. Halo? Belum terdengar. Ya, sebentar ya teman-teman, Bapak Ibu. Apakah sekarang terdengar? Terdengar? Ya, bagus. Silahkan Jihad. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Jihad Muammar dari Ilmu Komunikasi 2019, mewakili Universitas Pembangunan Jaya, menyampaikan salam sambutan. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan karunia kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu di saat yang bersamaan, walaupun di tempat yang jauh berbeda melalui karya luar biasa dari manusia yang disebut dengan teknologi. Yang saya hormati, pimpinan dari Universitas Pembangunan Jaya, Ibu Lenawati Limantara PhD atau yang mewakili beserta jajarannya. Yang saya hormati, pimpinan dari Universitas Muhammadiyah Sorong, Bapak Dr. Haji Muhammad Ali MMMH atau yang mewakili beserta jajarannya. Serta rekan-rekan yang saya banggakan, mahasiswa seperjuangan dari Universitas Muhammadiyah Sorong. Saya ucapkan selamat datang dan selamat belajar di tempat kami di Universitas Pembangunan Jaya. Jauh dari lubuk hati, saya berharap sekali bahwa kita dapat bertemu dan bertatap muka secara langsung. Namun sayangnya, kondisi pandemi di negeri membuat kita harus bersabar sedikit lagi untuk bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Kita berdoa saja, semoga bumi pertiwi lekas membaik. Namun semua itu bukan berarti mengurangi rasa hormat dan antusias kami. Justru malah sebaliknya. Terutama dari saya pribadi, ketika saya pertama kali mendengar program ini, saya pikir ini adalah kesempatan yang luar biasa sekali. Kita dapat saling memahami budaya, menjalin silaturahmi, mempererat rasa kekeluargaan, berbagi ilmu pengetahuan, dan masih banyak lagi hal lainnya yang dapat kita lakukan. Saya merasa bangga bisa belajar dengan saudara yang berada di ujung Indonesia. Saya bermimpi bahwa suatu saat nanti saya juga dapat menjajakan kaki di tanah saudara. Saya percaya bahwa tanah Papua adalah aset Indonesia yang sangat berharga. Saya pikir menjalani pertemanan dalam program ini adalah langkah awal semakin dekat dengan mimpi tersebut. Saya berharap sekali kegiatan penerimaan mahasiswa RPL 3T ini dapat menjadi momentum bagi kita semua
untuk dapat saling belajar dan saling mengisi kekurangan satu sama lain. Sebagai mahasiswa yang memegang peran penting bagi masa depan Indonesia saat ini dan juga di masa yang akan mendatang. Semoga kegiatan ini dapat berjalan hingga akhir, lancar, dan semuanya berjalan dengan baik. Dan juga meninggalkan kisah yang penuh makna. Akhir kata, itu saja sambutan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Jihad atas sambutannya. Acara selanjutnya, marilah kita mendengarkan kata sambutan sekaligus peresmian penerimaan mahasiswa program RPL 3T Universitas Muhammadiyah Sorong dan Universitas Pembangunan Jaya kepada Bapak Agustinus Agus Setiawan STMT. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam pendidikan. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong, Bapak Dr. Haji Muhammad Ali. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset, Bapak Iksan Badarudin, SPI, MSI. Yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, Sumber Daya, dan Unit Usaha, Bapak Insinyur Haji Irman Amri, serta Bapak Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong, Bapak Ibu jajaran pimpinan, dosen, dan staf Universitas Muhammadiyah Sorong. Yang kami hormati juga Bapak Ibu dosen, jajaran pimpinan Universitas Pembangunan Jaya, staf, dan mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sorong dan Universitas Pembangunan Jaya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Rektor UPJ karena ada acara yang pada jam yang sama juga yang tidak bisa beliau tinggalkan. Izinkan juga kami mengucapkan turut berbelasungkawa untuk keluarga besar Muhammadiyah yang semalam mendapat berita duka. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Sorong yang telah bersedia mengirimkan 150 mahasiswanya untuk belajar, berinteraksi, dan berkolaborasi dengan rekan sesama mahasiswa maupun dosen dari Universitas Pembangunan Jaya, khususnya dalam program yang dinamakan Rekognisi Pembelajaran Lampau tahun 2020. Untuk kesempatan ini, kita patut berterima kasih kepada Kemendikbud atas usahanya yang luar biasa, yang memberi kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh mahasiswa-mahasiswi di tanah air Indonesia ini. Tentunya ini adalah suatu hal yang patut kita syukuri bersama, terutama di masa-masa yang sulit ini, di masa pandemi. Namun demikian, kita juga menjadi sadar bahwa melalui program ini, ternyata jarak antara Jakarta dan Sorong itu tidak lagi menjadi suatu hal yang jauh ataupun lama perjalanannya, hanya dipisahkan oleh sebatas layar saja. Ternyata kita sudah berdekatan, sudah berinteraksi satu sama lain. Nah, apabila beberapa hari yang lalu Universitas Pembangunan Jaya dan Universitas Muhammadiyah Sorong telah menandatangani perjanjian kerjasama, maka pada hari ini 23 Oktober 2020 resmi kegiatan kerjasama tersebut akan kita mulai. Hal ini ditandai dengan penerimaan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sorong untuk mengikuti, menikmati pembelajaran secara daring dari Universitas Pembangunan Jaya. Oleh karena itu, kami mewakili Universitas Pembangunan Jaya mengucapkan selamat datang, selamat menimba ilmu, selamat berkarya, dan memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Akhir kata, sekaligus membuka program RPL 2020 ini, saya mewakili Ibu Rektor Universitas Pembangunan Jaya, Ibu Linawati Limantara, menyatakan menerima 150 mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sorong sebagai satu keluarga besar Universitas Pembangunan Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bapak Agus. Selanjutnya, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, kita akan menyaksikan video profil Universitas Pembangunan Jaya
Di samping itu pula, kami memohon izin untuk pimpinan Universitas Bangunan Jaya meninggalkan ruangan Zoom dikarenakan ada agenda lain yang harus dihadiri. Bapak, Ibu, rekan-rekan dan mahasiswa semua, berikut video profil Universitas Bangunan Jaya. Selamat menyaksikan. Dari tahun ke tahun, kepadatan kota memiliki tingkat kejahatan, kemiskinan, kemacetan lalu lintas, dan perencanaan kota. Sebagai pemrakarsa berdirinya Universitas Pembangunan Jaya, Pembangunan Jaya Group memiliki pengalaman-pengalaman lebih dari 50 tahun dan telah berkontribusi untuk bangsa dan negara. Didirikan oleh pengusaha senior yang terkemuka Dr. Insinyur Ciputra pada tahun 1961 yang memiliki komitmen panjang untuk meningkatkan kehidupan perkotaan dengan berkontribusi pada bidang properti, manufaktur, konsultan manajemen, konsultan desain, pariwisata atau rekreasi, trading, mekanikal dan elektrikal, dan pendidikan. Pada tahun 2011, didirikanlah Universitas Pembangunan Jaya dengan 2 fakultas dan 10 jurusan studi, yaitu akuntansi, manajemen, ilmu komunikasi, dan psikologi dalam Fakultas Humaniora dan Bisnis. Lalu desain komunikasi visual, desain produk, sistem informasi, informatika, arsitektur, dan teknik sipil dalam Fakultas Teknik dan Desain yang terakreditasi penuh oleh BAN PT. Universitas Pembangunan Jaya terletak di kawasan Bintaro Jaya yang sangat strategis untuk dijadikan tempat belajar karena memiliki akses tol Pondok Aren yang hanya 5 menit dari kampus UPJ, akses mudah ke stasiun KRL Jurangmangu yang memudahkan perjalanan mahasiswa, serta akses menuju Bintaro Jaya Exchange Mall. Dengan metode pembelajaran problem-based learning, para mahasiswa didorong untuk memiliki pola pikir yang kreatif dan inovatif. Fasilitas di Universitas Pembangunan Jaya: fasilitas laboratorium dan studio, laboratorium komputer, informatika, robotika, keramik, kayu logam, mekanikal tanah, multifungsi, studio fotografi dan studio multimedia, lapangan futsal, dan lapangan basket. Fasilitas kelas yang nyaman, dan terakhir, fasilitas parkir. Universitas Pembangunan Jaya adalah perguruan tinggi dengan 3 ciri khas, yaitu liberal art, yang berarti menyiapkan lulusan untuk menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat berubah, sustainable eco-development, dan entrepreneurship, berorientasi pada keterpaduan dan keseimbangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melahirkan manusia yang utuh dan humanisme, serta berwawasan lingkungan berkelanjutan. Ketiga, memiliki spirit of entrepreneurship. Universitas Pembangunan Jaya juga senantiasa berkolaborasi dengan institusi nasional maupun internasional untuk membangun sinergi dan hubungan yang erat dalam bidang industri, pendidikan, dan institusi lainnya. Seperti pada tanggal 20 hingga 21 Januari 2020 lalu, diselenggarakan CUSMI 2020 oleh LP2M Universitas Pembangunan Jaya. Tujuan primer dari penyelenggaraan CUSMI 2020 adalah sebagai wadah bagi para peneliti untuk bertukar informasi berkaitan dengan urban development, lifestyle, serta sebagai wadah yang dapat dipergunakan untuk aktivitas diseminasi aneka macam penelitian terbaik pada lingkup urban studies. Dan juga, Universitas Pembangunan Jaya mengadakan beberapa event prodi seperti COFES, Index, Sikap, dan Pekan Raya Manajemen yang diadakan setahun sekali oleh prodi. Dengan fasilitas yang ada dan nilai-nilai yang teranut dalam UPJ akan diwujudkan dengan menghasilkan lulusan yang lebih kreatif dan inovatif dalam belajar maupun bekerja, serta unggul dan peduli, profesional yang berkualitas, memiliki integritas dan etos kerja yang tinggi, tangguh dalam menghadapi persaingan global, berwawasan luas, multi perspektif, dan memiliki spirit of entrepreneurship, serta peka terhadap perkembangan teknologi, humaniora, ilmu pengetahuan, dan lingkungan hidup.
Bapak Ibu, rekan-rekan dan mahasiswa semua, acara selanjutnya ialah pengenalan dosen mata kuliah kegiatan RPL 3T yang akan disampaikan oleh Bapak Hussein. Kepada Bapak Hussein kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Eka untuk kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu pimpinan, dosen, dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sorong dan Universitas Pembangunan Jaya. Izinkan saya untuk share screen sebentar. Kelihatan? Sudah tampil di layar kah? Sudah, Pak. Pak, sudah. Kelihatan, Pak. Oke, baik. Ya, Sudah. Ya, baik, terima kasih. UPJ memiliki 2 fakultas, yaitu Fakultas Humaniora dan Bisnis yang menaungi prodi akuntansi, manajemen, psikologi, dan ilmu komunikasi, serta Fakultas Teknologi dan Desain yang menaungi prodi desain produk, desain komunikasi visual, informatika, sistem informasi, teknik sipil, dan arsitektur. Nah, pada kesempatan ini, kalau ada pepatah tak kenal maka tak sayang, kayaknya kami perlu memperkenalkan diri, memperkenalkan dosen-dosen yang akan membantu mahasiswa dalam program RPL 3T agar seluruh pembelajaran dapat berjalan dengan baik karena adanya rasa sayang dari perkenalan ini. Baik, yang pertama adalah Ibu Dr. Endang Pitaloka, SEME, yang biasa dipanggil Bu Oka. Bu Oka Daya di sini ya. Selamat pagi Bu Oka. Selamat pagi semua. Selamat siang untuk teman-teman di Sorong. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Oka. Nah, beliau adalah dosen di prodi manajemen dengan pendidikan terakhir doktor di Universitas Pajajaran Bandung yang akan mengampu mata kuliah. Pak Hussein di mute itu, Pak. Oh, mohon maaf. Ya, dengan bidang keahlian ekonomi, SDM, keuangan, kewirausahaan, statistika, perilaku organisasi. Berikutnya, yang kedua adalah Bapak Dr. Insinyur Hendi Tanadi, STMTMM MBA, yang biasa dipanggil Pak Hendi. Selamat pagi Pak Hendi. Halo, selamat pagi Pak Hussein. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, salam kenal. Dengan saya Hendi. Pak Hendi, beliau adalah Dekan Fakultas Humaniora dan Bisnis yang juga sebagai dosen manajemen dengan pendidikan terakhir doktor di Universitas Persada Indonesia Jakarta yang juga lulusan dari Philippines School Business Administration Manila yang akan mengampu mata kuliah wawasan kewirausahaan dengan bidang keahlian ada 7 ya kalau lihat dari layar. Dari manajemen operasional, manajemen sains, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, sampai dengan perencanaan produksi dan pengendalian inventory. Selanjutnya, Ibu Naurisa Biasini, SSIM Ikom, atau biasa disapa Mbak Bias. Selamat pagi, Mbak Bias. Pagi, Pak Hussein. Selamat siang untuk teman-teman di Sorong. Ya, baik. Nah, Mbak Bias ini adalah Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi sekaligus dosen Ilmu Komunikasi dengan pendidikan terakhir Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Pelita Harapan yang akan mengampu mata kuliah Komunikasi Antar Budaya dengan bidang keahlian komunikasi massa, komunikasi antar budaya, jurnalistik, penyiaran, sampai sosial media spesialis. Jadi kalau mau tahu tentang sosial media kayaknya Mbak Bias ahli nih. Baik, selanjutnya, nah kalau tadi itu dari dosen-dosen Fakultas Humaniora dan Bisnis, maka selanjutnya ya dari dosen-dosen Fakultas Teknologi dan Desain, yaitu Pak Hairul Anwar, Eskom MTI,
sebagai Kepala Program Studi Sistem Informasi, termasuk juga sebagai dosen Sistem Informasi, Pak Hairul Anwar, biasa disapa dengan Pak Chan. Selamat pagi atau siang nih Pak Chan. Selamat pagi Pak Husen, selamat pagi semua. Ya, terima kasih Pak Chan. Nah Pak Chan, pendidikan terakhir Magister Teknologi Informasi dari Universitas Indonesia dengan bidang keahlian pemrograman, rekayasa perangkat lunak, sistem analis, database sistem, hingga logika dan algoritma. Berikutnya, Pak Ranan Samanya, MSc, sebagai dosen teknik sipil yang biasa disapa Pak Ranan. Selamat pagi Pak Ranan. Pak Ranan tidak hadir, Pak. Oh, tidak. Oke, baik. Nah, Pak Ranan dengan pendidikan terakhir Master of Science dari Vrije Universiteit Brussel, Belgia, dengan bidang keahlian mulai praktik terbaik pengelolaan lingkungan hingga analisis multivariat. Berikutnya Ibu Isa Samicat Ismail Tafrij, STMTMSC, sebagai dosen arsitektur yang biasa disapa Bu Isa. Selamat pagi Bu Isa. Bu Isa ada? Selamat pagi Pak Husen. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa semua. Ya. Nah, Bu Isa ini pendidikan terakhir Master of Science dari University of Manchester, juga Magister Arsitektur dari Universitas Diponegoro dengan bidang keahlian Urban Design, Urban Development, dan Housing. Lalu selanjutnya Pak Johan Budiman, MKOM, dari dosen Sistem Informasi yang biasa disapa Pak Johan. Selamat pagi Pak Johan. Selamat pagi Pak Husen, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa UPJ dan mahasiswa UMS. Salam kenal. Baik, dari Pak Johan, pendidikan terakhirnya dari Universitas Budi Luhur dengan bidang keahlian teknologi sistem informasi, finance teknologi, transportation, business intelligence, dan decision support system. Terakhir, Pak Johannes Hamonangan Siregar, MED PhD, beliau sebagai dosen sistem informasi yang biasa disapa Pak Jo. Selamat pagi Pak Jo. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa dari UMJ. Ya, baik, terima kasih Pak Jo dengan pendidikan terakhir PhD dari University of Tsukuba Jepang dengan bidang keahlian pemodelan matematika dan algoritma, manajemen data informasi, jaringan komputer, keamanan informasi hingga sosial informatik. Ya, begitulah perkenalan dosen-dosen yang akan membantu rekan-rekan mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan nanti secara online. Semoga dengan perkenalan ini seluruh aktivitas perkuliahan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Mbak Eka atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Husein atas penjelasannya. Saya ingatkan kembali untuk peserta penyambutan program RPL 3T untuk melakukan presensi. Link sudah kami berikan di chat ya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan acara, yaitu penjelasan kolabor dan tanya jawab. Penjelasan kolabor dan tanya jawab akan disampaikan oleh Bapak Denny Ganjar Purnama, SSI MTI, dan akan dipandu oleh Mas Andika selaku moderator. Kepada Mas Andika, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada mereka. Oke, selamat pagi rekan-rekan di sini. Di sini Pak Denny akan menyampaikan tentang penggunaan dari kolabor. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Pak Denny. Beliau adalah Kepala Bagian ICT Universitas Pamekasan Jaya dan juga sebagai dosen program studi sistem informasi. Oke, langsung saja kepada Pak Denny kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Andika. Terima kasih Mbak Eka. Kepada pimpinan, Bapak Rektor, berikut jajarannya dari Universitas Muhammadiyah Sorong, kepada Bapak Wakil Rektor UPJ beserta jajarannya, juga kepada Bapak Ibu dosen baik dari UPJ maupun dari Universitas Muhammadiyah Sorong, dan yang terutama yang tercinta saudara-saudara dan adik-adik serta anak-anak mahasiswaku baik dari UPJ maupun dari Universitas Muhammadiyah Sorong
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Baik, pada kesempatan kali ini mohon izin saya akan sedikit menjelaskan mengenai metode pembelajaran yang akan dilakukan dalam program RPL 3T ini, khususnya kepada mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sorong. Kiranya kalau ada yang penting untuk dicatat atau diingat dipersilahkan. Jadi saya mohon izin share screen terlebih dahulu. Ya. Sudah tampak? Pak, sudah tampak. Pak. Sudah, Pak. Tidak, baik. Oke. Sedikit saya ingin memberikan penjelasan terlebih dahulu metode dari pembelajaran e-learning nanti yang kurang lebih akan diikuti oleh saudara-saudara mahasiswa semua. Ya, ini e-learning, saya akan memberikan gambaran perbandingan antara e-learning dan pembelajaran kelas ini. Jadi nanti dalam pertemuan 7 atau hingga 14 pertemuan nanti, itu kita lebih akan banyak dilakukan secara asinkronus. Yang mana asinkronus ini khususnya kepada para mahasiswa, perlu Anda ketahui apa itu asinkronus, yaitu asinkronus itu adalah metode pembelajaran yang dilakukan secara tidak real time. Artinya akan ada dilakukan discussion forum, ya, online discussion, yang mana Anda mungkin hari ini akan menjawab suatu topik yang disampaikan Bapak Ibu dosen, baru besoknya mungkin akan di-reply oleh Bapak Ibu dosen atau oleh teman-teman Anda yang lain, maupun melalui media-media pengiriman tugas yang dilakukan semuanya dalam media aplikasi Kolabor tersebut. Sedangkan metode yang kedua, yaitu sinkronus, itu adalah tatap muka langsung antara Anda sebagai mahasiswa di UMS Sorong sana bertemu dengan melalui media Zoom seperti ini, ya, bertatap muka langsung dengan dosennya yang tentunya nanti schedule akan diinformasikan oleh Bapak Ibu dosen pengampu masing-masing. Kemudian ada juga sinkronus ini bisa dilakukan dengan virtual classroom ataupun chat session yang online. Dalam hal ini perbandingan asinkronus dan sinkronus itu lebih banyak asinkronusnya, mengingat kualitas dari internet yang saat ini sudah overload juga, dan kiranya juga bandwidth yang dibutuhkan cukup besar untuk melakukan sinkronus, maka kurang lebih mungkin 2 atau 3 kali dilakukan sinkronus, sedangkan sisanya lebih banyak menggunakan asinkronus. Selain daripada itu, yang perlu diketahui oleh saudara-saudara mahasiswa, nanti Anda akan mengakses Learning Management System itu di alamat, silakan dicatat, atau mungkin juga nanti ini Mbak Eka dikirimkan share-nya, aplikasi presentasi saya. Jadi dapat mengakses ke alamat http://kolabor, double L ya, kolabornya .upj.ac.id. Yang mana bagi Anda para mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sorong, saat ini, maksud saya minggu depan mulai, itu Anda login menggunakan username NIM Anda masing-masing. Jadi NIM nomor induk mahasiswa Anda yang di Universitas Muhammadiyah Sorong, ya, pastinya ada kan ya. Itu nanti akan dikirimkan kepada Biro BP, kepada Pak Husen yang akan kami registrasikan. Dan sebagai password standar untuk login ke aplikasi Kolabor tersebut, Anda bisa menggunakan UM Sorong min UPJ. Yang nanti setelah Anda login, harap segera diganti passwordnya, ya. Karena begitu Anda login ke aplikasi ini, seluruh aktivitas Anda, seluruh tugas, kuis, ataupun assignment yang dilakukan, yang diinstruksikan oleh dosen, itu Anda akan submit ke situ sebagai proprietary milik Anda. Nah, selama nanti pada saat pembelajaran, apabila saudara-saudara mahasiswa mengalami kendala, Pak, ini saya sudah klik ini kok nggak jalan, atau Pak, saya sudah presensi tapi kok tidak bisa, segala macam gitu ya. Anda bisa menghubungi helpdesk daripada aplikasi Kolabor ini di http:// ya,
portal.upj.ac.id/helpmail. Silahkan Anda kirimkan apapun keluhan Anda di situ, yang mana nanti diminta Anda juga harus selfie terlebih dahulu dengan menunjukkan kartu tanda mahasiswa Anda. Di selfie, diinformasikan ke alamat ini. Insya Allah 1-3 jam kami akan mereply daripada keluhan Anda di layanan helpdesk ini. Baik, saya lanjut sedikit mengenai bentuk daripada aplikasi Kolabor ini. Ini adalah landing page kalau misalnya para mahasiswa sudah bisa mengakses saat ini misalnya gitu ya. Anda bisa mengakses melalui kolabor.upj.ac.id ya. Karena login password Anda belum tercreate, karena kami masih belum menerima sepenuhnya daftar mahasiswa lengkap dengan NIM-nya, Anda bisa melihat-lihat dengan menggunakan login seperti ini, login goes.upj dengan passwordnya gues123 tanda seru. Ya, kita cobakan langsung seperti ini. Oke, ini akan masuk ke dalam satu mata kuliah dummy, ya, salah satu saja yang akan kami sampaikan, yaitu adalah mata kuliah wawasan kewirausahaan. Ya. Ini adalah salah satunya. Nanti begitu Anda login ke aplikasi Kolabor ini, di bawah daripada recently access course ini, Anda akan menemui mata kuliah yang Anda ikuti. Jadi mahasiswa yang mengambil mata kuliah kewirausahaan akan tampil ada ikon kewirausahaan. Apabila Anda yang mengambil mata kuliah pengantar sistem informasi juga akan tampil di kanan sini, gitu ya. Atau ada yang mengambil mata kuliah komunikasi bisnis, juga ada nanti tampil di ikon berikutnya. Silakan Anda klik untuk masuk ke kelasnya, karena kami sudah otomatis mengenroll Anda ke dalam kelasnya masing-masing. Kita ambil contoh kelas wawasan kewirausahaan. Dalam hal ini, tampilan di atas ini adalah berupa pengumuman-pengumuman yang bisa Anda lihat apabila Anda ada pengumuman penting. Kemudian juga bisa Anda cek mengenai RPS-nya, rencana pembelajaran semester, apa yang akan dipelajari. Berikutnya akan masuk ke dalam beberapa pertemuan. Pertemuan ini modelnya bermacam-macam, saudara-saudara. Ya, ada yang berbentuk materi pertemuan. Anda tinggal klik saja materi pertemuan ini, bisa Anda lihat PDF ataupun materinya. Silakan Anda baca, pelajari sebaik-baiknya. Kalau ada sesuatu hal yang tidak paham, Anda bisa tanyakan kepada dosen dalam forum discussion. Di sini juga terdapat, selain daripada materi pertemuan, juga ada berbagai video sebagai pelengkap informasi ataupun materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen. Silakan diklik langsung videonya ini, kemudian Anda tonton anytime, kapan saja, tidak perlu dengan sesuai jadwal kelasnya. Inilah yang kami sebut sebagai asinkronus. Jadi Anda belajar mandiri, namun ada time frame-nya, ada batas waktunya. Misalnya pertemuan 1 itu selama 1 minggu, atau pertemuan 1, 2, 3 itu selama 1 minggu penuh. Itu bisa dilihat nanti di dalam pengumuman ataupun keterangan dari kelas tersebut. Kemudian ada juga di dalam suatu pertemuan ada semacam tugas. Nah, ini harap diwaspadai atau dicermati oleh para mahasiswa UMS. Biasanya kalau ada tugas seperti ini Anda diminta untuk menyelesaikan tugas dalam kurun waktu tertentu. Ya, kita lihat diklik di sini ya, tugas ini. Sementara ini memang belum ada contohnya. Anda diminta untuk mengsubmit, ya, mengirimkan tugas tersebut sesuai dengan instruksinya. Nah, ini ada instruksinya, tugas pertemuan 1 sebagai contoh. Kita buka apa itu tugasnya. Bisa dibaca, ternyata tugas pertemuan 1 Anda diminta ini katanya.
tuliskan nama dan nomor WhatsApp untuk grup WhatsApp misalnya. Apa yang sudah Anda tahu tentang mata kuliah, jawab ini semuanya pertanyaan. Ya. Hal ini bisa dijawab di kembali di materi yang tadi, di materi maaf sebentar. Ya, di submit di submission daripada tugas yang diminta oleh Bapak Ibu dosen. Jangan lupa segala macam bentuk tugas ini ada batas waktu, ada overview-nya, Anda harus lihat. Jadi kalau memang overview-nya itu 1 minggu, berarti sebelum 1 minggu Anda diminta sudah harus selesai submit ke dalam kolabornya. Kalau batas waktu itu terlewati, Anda nggak bisa submit tugas tersebut dan dianggap tidak mengikuti atau tidak mengirimkan tugas tersebut. Oke. Nah, selanjutnya juga ada bentuk daripada kuis dari suatu pertemuan. Kuis ini bisa berbentuk pertanyaan ataupun multiple choice, yang mana yang harus saudara-saudara mahasiswa kerjakan sesuai instruksinya. Dan yang terakhir, biasanya dalam setiap pertemuan itu ada presensi. Nah, ini yang penting juga. Jadi, bagi saudara-saudara mahasiswa, apabila telah menyelesaikan seluruh task, ya, seluruh kegiatan, sebagai contoh, baca materi sudah, kemudian menonton videonya juga sudah, kemudian mengirim kuis atau mengerjakan kuis juga sudah. Harap diingat, biasanya yang terakhir itu adalah presensi. Nah, presensi ini harus Anda klik untuk bukti bahwa Anda sudah penuh mengikuti satu rangkaian kegiatan tersebut. Ya, jadi hal ini dilakukan secara online dimanapun Anda bisa lakukan, walaupun jauh di sana, ya. Anda tetap bisa mengikuti, dan setiap pertemuan biasanya ada discussion room yang mana Anda bisa bertanya bebas kepada Bapak Ibu dosen pengampunya. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan mungkin satu lagi, maaf ada yang tertinggal. Apabila Anda menginginkan penjelasan yang lebih detail cara menggunakan aplikasi Kolabor ini, Anda bisa melihat di site home, ya. Di site home ini, Anda klik yang sisi kiri site home. Di sini ada cara penggunaan Kolabor untuk mahasiswa. Silahkan Anda klik. Ini akan menceritakan bagaimana cara memakai Kolabor bagi mahasiswa. Oke, saya rasa cukup demikian yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mas Andika. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dini. Kira-kira rekan-rekan di sini ada yang ingin ditanyakan? Bisa langsung saja bertanya atau menanyakan dari via kolom chat. Mungkin gini Pak Denny, mungkin nanti ada pertanyaan, misalnya seperti ini Pak Denny. Pak, bagaimana kalau misalnya saya ingin bertanya mengenai kuis atau mengenai tugas yang akan dikerjakan oleh mahasiswa? Itu gimana Pak biasanya Pak? Ya. Saya mungkin sedikit cerita pengalaman bahwa biasanya dalam satu kelas itu Bapak Ibu dosen itu membentuk grup WA. Biasanya seperti itu. Jadi di awal perkuliahan itu akan diregister satu grup WA untuk komunikasi antara mahasiswa dengan dosen masing-masing. Jadi dengan media WA itu bisa bertanya, Pak, ini kuisnya maksudnya apa atau harus dilakukannya atau bagaimana, itu dipersilahkan di situ. Atau juga bisa Anda melakukannya atau bertanya mahasiswa itu dengan media discussion room. Discussion room dari setiap pertemuan, silahkan ditanyakan pertanyaannya kepada dosen yang bersangkutan. Begitu, Mas Andika. Ya, dari teman-teman kira-kira ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran daring? Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya yang ingin bertanya kepada mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sorong. Ya, silakan Pak. Boleh Pak. Boleh ya?
Oke. Kira-kira Anda kesulitan tidak mengakses internet kalau dari rumah ataupun dari smartphone Anda masing-masing? Sulit atau mudah mengakses internet dari sana? Mudah, Pak. Mudah, Pak. Mudah ya? Mudah, Pak. Oke. Mudah, Pak. Yang penting ada pulsanya ya. Ada datanya, ada kuotanya. Kalau nggak ada kuotanya susah, Pak, katanya. Susah, nggak bisa connect, Pak. Nggak ada kuota. Oh, itu ya harus ada kuotanya. Oke, baik. Kalau begitu, kalau memang tidak ada kendala, jadi saya rasa mungkin juga nanti akan kami siapkan metode sinkronus yang lebih proper mungkin buat Anda semua di sana mungkin. Baik. Begitu aja pertanyaan saya, Mbak Eka atau Mas Andika. Terima kasih Pak Denny. Untuk link penggunaan Kolabor sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Pak Denny ya. Nanti teman-teman bisa buka di home login-nya di depan atau bisa klik link yang sudah di-share oleh Mbak Eka di chat. Oke, kepada teman-teman dari Sorong kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak. Ya, silakan. Boleh sebut namanya? Iya, Bapak terima kasih atas waktunya. Nama saya Abraham Mayor dari Fakultas Fisip Prodi Sosiologi, Pak. Iya. Iya, Pak. Di sini saya mau bertanya tentang jadwal perkuliahan, Pak. Saya minta supaya jadwalnya terus kita sepakati agar kita bisa menyesuaikan dengan jadwal-jadwal yang ada di kita punya mata kuliah di kampus Universitas Muhammadiyah Sorong, Pak. Oke. Untuk jadwalnya terus berapa kali pertemuan begitu, Pak, kita bisa mungkin Bapak jelaskan tentang apa berapa pertemuan, terus jamnya, terus hari apa perkuliahannya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih kepada Saudara Abraham. Mungkin silakan kepada Pak Denny untuk ya. Terima kasih Bang Abraham, pertanyaannya bagus sekali. Jadi untuk kelas Learning Management System ini ya mungkin berbeda. Jadi saya minta pemandangannya ataupun konsepnya itu tidak sama dengan yang kelas pertemuan seperti reguler. Jadi kelas di LMS ini dibuka untuk satu pertemuan ataupun 2 pertemuan ataupun 3 pertemuan itu selama misalnya 1 minggu ya. Jadi selama 1 minggu ini Anda Mas Abraham ya, kapan saja Anda punya waktu luang untuk membaca materi, mengerjakan tugas ataupun menjawab kuis itu bebas. Kapan Anda punya waktu kosongnya, silakan Anda lakukan secara mandiri selama 1 minggu batasnya. Jadi dalam hal ini kunci agar Anda bisa mengikuti perkuliahan secara online dengan Learning Management System ini adalah inisiatif yang kuat, disiplin yang kuat, dan kemauan untuk belajar secara mandiri. Ya. Jadi itu Bang Abraham. Tidak seperti kelas biasa, saya besok kuliah matematika hari Selasa jam 10 sampai jam 12 misalnya gitu ya. Berarti saya datang jam 10, selesai jam 12. Oh tidak. Di sini kuliah dalam menggunakan Learning Management System ini tidak ada jadwal spesifik hari Selasa jam sekian atau jam sekian. Tidak, tapi jadwalnya berupa seperti ini. Mulai dari Selasa minggu depan, tanggal 27 misalnya begitu ya. Tanggal 27 Oktober hingga hari Minggu gitu ya, hingga hari Minggu tanggal 2 Minggu itu tanggal 1 November ya. Disitulah panjangnya kuliah Anda untuk mempelajari pertemuan 1 mata kuliah kewirausahaan usaha, misalnya begitu. Kalau Anda kelasnya kewirausahaan usaha. Jadi selama waktu itulah Anda bebas, Anda bisa buka materinya, bisa nyalakan videonya di kelas tersebut, bisa menjawab pertanyaan kuis, mau pagi, siang, sore, malam, dini hari, atau mau subuh,
Ya, setelah tahajud Anda yang akses terserah, bebas waktunya. Tapi ada batasnya selama seminggu. Demikian, Mas Abraham bisa menjawab ya, semoga ya. Silakan Mas Andika. Ya, terima kasih Pak Denny. Kira-kira dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan? Iya, silakan Pak Husen. Iya, ada yang raise hand. Fikri. Fikri, Fikri IPM Sorong. Ya, silakan kepada Bapak Awal Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Awal. Terima kasih atas komitmen dari UPJ untuk bisa mengadopsi kami tanda kutip dalam sistem pembelajaran RPL 3T. Dalam sistem LMS asinkronus ini, biasanya pada tampilan pertama, pada pertemuan pertama, atau di user interface-nya ya, UI depannya itu misalnya, ada materi yang harus diberikan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa. Selanjutnya materi kedua biasanya ada diskusi dan kuis yang diberikan kepada mahasiswa. Terkait dengan komitmen kita untuk meningkatkan wawasan mahasiswa di bagian 3T, ya. Apabila dosen pembimbing memberikan item diskusi yang diberi kepada mahasiswa dengan materi tertentu, kami harapkan kepada dosen pembimbing dari UPJ ya untuk melakukan reply kembali ke mahasiswa tentang pemaparan atau sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi itu. Kan biasanya kalau dosen memberikan diskusi melalui LMS, kalau sudah 80% merasa dibenarkan pernyataan mahasiswa itu biasanya kita langsung memberikan nilai atau maksimum rate terhadap hasil diskusi itu. Tapi harapan saya sebagai tenaga pengajar di Prodi Ilmu Pemerintahan, saya titip 10 mahasiswa saya kepada UPJ ya, untuk ditingkatkan kualitas pemahaman mereka terhadap materi diskusi yang diberikan oleh dosen pembimbing dari UPJ atau dosen-dosen yang ya, memberikan materi lewat LMS. Itu saja mungkin. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Awal. Pak Awal tadi ya. Iya. Ya, terima kasih banyak Pak Awal pesannya. Insya Allah tadi yang Bapak sampaikan akan terdengar Pak dari Bapak Ibu dosen pengampu dan di sini. Dan insya Allah Bapak Ibu dosen di UPJ akan amanah Pak menjalankan tugas RPL 3T ini. Insya Allah Bapak Ibu dosen nanti akan memberikan tanggapan, jawaban ataupun bahkan challenge gitu ya kepada mahasiswa dalam hal discussion tersebut Pak. Mungkin Bapak Ibu dosen pengampu juga langsung mendengarkan ini permintaan dari rekan kita dari UM Sorong ya. Demikian tanggapan dari saya. Terima kasih Pak Awal atas masukannya. Terima kasih. Silakan. Ya. Kira-kira dari teman-teman dari Sorong atau dari Bapak Ibu dosen pengampu PJ atau UMS Sorong, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Oke Pak, saya. Ya, silakan kepada Mas siapa tadi, Mas? Syahrianto ya? Syahrianto ya. Iya, silakan Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit kebingungan saya terhadap presentasi tadi. Yang tadi sudah saya saksikan pada pembelajaran e-learning yang dimana yang menggunakan video. Saya pikir pada konsep yang tadi sudah jelaskan, bagi saya ada pihak yang diuntungkan dan juga ada pihak yang mungkin dirugikan dalam sisi mencerna. Karena saya pikir kalau seandainya
kita sebagai mahasiswa dan hanya dijelaskan melalui video dan videonya hanya diputar satu kali, itu kita sulit dalam bagaimana memahami. Sedangkan kalau seandainya satu kali ya berarti dosennya hanya perlu untuk satu kali saja dia memberikan videonya, tetapi digunakan untuk banyak mahasiswa. Kenapa konsep ini kemudian dipakai di UPJ, Pak? Kalau seandainya saya pikir dosen kan harus dia memahami setiap mahasiswa yang memang tidak mudah begitu untuk memahami suatu materi gitu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Silakan kepada Pak Denny. Ya, terima kasih. Siapa tadi? Mbak Sari ya panggilannya ya. Bang Sari ya, terima kasih sekali pertanyaannya. Bagus sekali tadi pertanyaannya. Jadi begini, Bang Sari, kembali saya izin share ya, izin share screen. Nah, kayak terlihat sudah ya. Untuk pertemuan, untuk materi yang ada di dalam kolabor ini, kami mengadopsi SCL, Bang Sahri. SCL itu adalah Student Center Learning. Artinya adalah mahasiswa harus aktif, mahasiswa harus berupaya mencari knowledge. Nah, para Bapak Ibu dosen di awal akan memberikan fasilitas materi, fasilitas knowledge yang diperlukan oleh mahasiswa. Kemudian, pada saat Anda memasuki kolabor ini, video ini tidak hanya sekali bisa setelnya. Jadi Anda sebagai mahasiswa ini bisa bolak-balik menyetel video ini. Nah, ini contohnya. Ya. Anda bisa bolak-balik menyetel video ini. Contohnya seperti ini. Anda misalnya hari ini selesai, besok kemarin tuh videonya apa ya, masih belum ngerti. Anda setel aja lagi sendiri, begitu login ke aplikasi ini, ya. Anda setel lagi, dengarkan lagi, tonton lagi, gitu ya. Kalau misalnya belum ada yang kurang jelas dari video ini, baru Anda bertanya di sesi discussion room. Jadi Anda bisa nanti bertanya kepada Bapak Ibu dosennya, Bapak, saya sudah menonton video yang pertama, itu video Ipin Upin kah? Gitu ya. Atau itu video apa ya Pak? Saya kurang paham Pak materi yang disampaikan. Menurut Bapak bagaimana itu? Nah, dalam hal ini Anda harus aktif ya. Anda harus aktif untuk bertanya dan bisa menyetel video ini berulang-ulang. Begitu Mbak Sahri. Kemudian presensi itu tidak sesulit yang Anda kira, artinya apakah Anda harus masuk ke dalam video, itu tidak. Jadi presensi itu hanyalah berupa semacam tombol untuk diklik saja. Dalam hal ini saya tidak bisa mencontohkan karena ini sudah terclose ya presensinya. Jadi presensi ini hanya Anda klik bahwa Anda sudah selesai. Sudah membaca, sudah melaksanakan kuis, sudah menonton videonya, ini baru bisa Anda klik presensinya. Dan harap diingat oleh para mahasiswa, presensi ini tidak bisa langsung otomatis Anda klik sebelum Anda menyelesaikan tahapan-tahapan yang sebelumnya. Entah membaca materi, ataupun menonton video, atau mengerjakan kuis, atau mengerjakan tugas, begitu ya. Itu baru bisa selesai dilakukan klik presensinya. Nah, dari setiap SCL ini, program Student Center Learning ini, kami juga ada beberapa pertemuan yang dilakukan dengan metode sinkronus. Jadi biasanya misalnya begini, pertemuan pertama asinkronus, pertemuan kedua asinkronus, pertemuan ketiga dosen di sini menuliskan kita pertemuan sinkronus menggunakan Zoom. Misalnya minggu depan, misalnya hari Selasa jam 5 sore sampai jam 6 sore misalnya seperti itu. Itu sudah ada diumumkan terlebih dahulu oleh Bapak Ibu dosennya. Nah, media atau kesempatan pada saat sinkronus tersebut, Anda silahkan bertanya kepada Bapak Ibu dosen pengampunya. Pak, materi yang kemarin itu apa itu? Bagaimana saya bisa menjalankan suatu wirausaha, Pak, tanpa modal? Nah, silahkan Anda bertanya apa, bebas. Ya.
Bagaimana Pak saya ingin berwirausaha? Ataupun saat ini saya sudah punya wirausaha Pak. Bagaimana Pak untuk meningkatkan penjualan saya? Nah, seperti itu. Ya, begitu Mas Sahri yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Denny. Oke, kepada rekan-rekan, Anda ingin bertanya? Oke. Sedikit info dari kami untuk nanti kalau misalnya nanti teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai penggunaan kolabor apa-apa, itu bisa menggunakan tadi layanan helpdesk dari UPJ, yaitu portal.upj.ac.id/helpmail. Nanti teman-teman di situ bisa tanya tentang misalnya yaitu tadi misalnya kok nggak bisa presensi atau apa, atau teman-teman kebingungan bagaimana penggunaannya dan ingin sharing lagi bisa ditanyakan di fasilitas helpdesk kami. Oke, kepada teman-teman dari UMS, teman-teman dari UPJ, ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran daring? Bisa, aku mau. Oke. Oh, ada. Silakan. Denny. Kepada ya. Silakan. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Syahrul, Pak Denny. Oh iya, salam kenal Pak Syahrul, sudah WA-WA-an kemarin. Iya, Pak. Jadi tadi saya sudah simak orientasi pembelajaran dan manajemen sistem yang disampaikan di UPJ. Mungkin ada bagian Pak mungkin yang perlu dijelaskan, itu kan tadi terkait proses pembelajaran yang akan dilaksanakan pada RPL ini. Nah, adapun terkait seperti apa bentuk evaluasi akhirnya Pak? Karena saya lihat di item yang di sebelah kiri dalam sistem itu kan ada grade dan seterusnya. Mekanisme-mekanisme yang penilaian oleh mahasiswa kami itu akan seperti apa nanti pada prosesnya? Oke, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Pak. Terima kasih Silakan. Pak. Ya, terima kasih Pak Syahrul. Senang sekali ini bertatap wajah akhirnya. Jadi begini Pak. Mengenai evaluasi dari setiap setiap materi ataupun setiap mata kuliah itu akan ditentukan oleh Bapak Ibu dosennya. Jadi dalam komposisi misalnya pertemuan itu kita bisa melihat dalam grid ini sebagai contoh gitu ya. Sebagai contoh, grid ini nanti akan disetting oleh Bapak Ibu dosen, yakni misalnya untuk tugas pertemuan itu ada nilainya. Tugas pertemuan 1 misalnya gitu ya, ada penilaiannya itu adalah 0 sampai 100. Jadi bagi mahasiswa yang mengerjakan tugas ini akan direview hasilnya oleh Bapak Ibu dosennya masing-masing, akan diberikan nilai 0 sampai 100. Kehadiran ini juga merupakan hal yang penting. Ternyata kehadiran untuk kelas kewirausahaan ini juga akan diberikan nilai. Untuk kehadiran 1 ya, attendance 1 0 sampai 100. Begitu juga dengan kuis. Oh, kalau kuis ternyata bobotnya 0 sampai 10 nilainya Pak Syahrul. Nah, kalau nilainya 0 sampai 10 artinya kalau 0 mungkin dia tidak kirim kuis ya, tidak menjawab kuis, dia akan nilainya 0, tapi kalau memang betul nilainya akan 10. Demikian juga ada kuis minggu kedua, kemudian presensi minggu kedua, bahkan mungkin pada saat minggu ketiga itu yang dinilai hanya presensi. Tidak ada materi yang dinilai, tidak ada kuis, tidak ada tugas, ataupun segala macam. Dalam hal ini, kombinasi daripada grade yang akan diberikan itu nanti akan disusun oleh Bapak Ibu dosen pengampu masing-masing mata kuliahnya. Itu berbeda-beda. Berbeda-beda antar tiap mata kuliah, tergantung kepada Bapak Ibu dosennya, dan pastinya nanti Bapak Ibu dosen akan menyampaikan di RPS-nya, bobot penilaian mata kuliah ini apa saja. Jadi harap dilihat nanti oleh mahasiswa dari UM Sorong di pengumuman ya, di atas itu di kelas itu pengumuman apa saja yang menjadi penilaian dari kelas tersebut. Itu akan disampaikan oleh Bapak Ibu dosennya. Iya, terima kasih kepada Bapak Denny.
karena berhubung waktunya juga sudah habis ya. Dan terima kasih kepada rekan-rekan dari UPJ dan rekan-rekan dari UMS Sorong yang telah mengikuti diskusi ini. Mungkin akan saya kembalikan ke MC. Mbak Eka, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Andika. Dan terima kasih juga kepada Pak Denny atas penjelasannya. Semoga penjelasan Pak Denny tadi dapat menjawab setiap pertanyaan dari teman-teman mahasiswa dan dosen di UMS. Untuk lebih jelasnya, bisa di kolom chat saya sharekan link video penggunaan Kolabor. Jika nanti ada beberapa hal yang dirasa masih miss atau bagaimana, boleh di link dan diklik di situ. Dan ada juga, ya Pak? Mohon maaf, kebetulan untuk Kolabor ini kan akan didaftarkan NIM-nya mahasiswa. Nah, kami baru menerima sekitar 79 mahasiswa yang mengisi form. Jadi agar segera, agar bisa kami daftarkan dalam Kolabornya nanti. Baik, terima kasih Pak Husain untuk informasinya. Jadi mahasiswa diminta untuk mengisi form ya Pak ya, agar bisa didaftarkan ke Kolabor. Baik, dalam kolom chat juga sudah di-share mengenai link helpdesk terkait penggunaan Kolabor. Teman-teman mahasiswa juga bisa ke sana untuk ada pertanyaan atau penjelasan lebih lanjut. Selanjutnya kita akan tiba pada acara terakhir, yaitu foto bersama. Kami meminta kepada seluruh peserta penyambutan mahasiswa RPL 3T untuk menyalakan kamera, dan proses foto bersama akan dipandu oleh Mbak Mega selaku operator. Silakan Mbak Mega. Ya, baik. Untuk para peserta dimohon untuk segera mengaktifkan layarnya karena kami akan mulai foto bersama. Boleh diangkat jempolnya supaya nggak kelihatan kayak foto. Oke. 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Layar ketiga, 1, 2. Sebentar, ini ada chat. Maaf. 1, 2, 3. Layar keempat, ada 6 layar ya. 1, 2, 3. Banyak, Pak. Oke, 1, 2, 3. Layar terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih sudah semuanya. Baik, terima kasih Mbak Mega. Dimohon untuk para dosen-dosen dari UPJ, dosen-dosen mata kuliah di kegiatan RPL 3T untuk tetap stay di ruangan Zoom karena akan ada technical meeting yang akan disampaikan oleh Bapak Denny. Demikian acara penyambutan peserta program rekognisi pembelajaran lampau RPL 3T tahun 2020 oleh Universitas Muhammadiyah Sorong dan Universitas Bangunan Jaya. Harapan dan doa kami semoga program ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, perwakilan Universitas Muhammadiyah Sorong, mahasiswa peserta program RPL 3T, Bapak, Ibu, pimpinan, dosen, unit biro, dan mahasiswa Universitas Bangunan Jaya. Semoga dimanapun kita semua berada, senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia. Akhir kata, saya Eka Sonika selaku MC pada hari ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.